Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan Bu Tuti, masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Salam sehat dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun dalam daring. Dan saya mengharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di pagi hari ini. Sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Di pagi hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Pada waktu kalian kelas 11 kemarin, yang kalian pelajari hanya merencanakan, kemudian membuat prototipe. Tapi di sini nanti akan mempelajari menganalisis, atau yang istilahnya adalah meneliti produksi, meneliti produksi massal barang atau jasa. Saya nanti di sini belum menerangkan secara mendetail, tapi hanya menayangkan gambar saja yang perlu kalian analisis. Sebelum saya menerangkan materi, saya akan memperkenalkan dulu guru pengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang pertama adalah Ibu Wiwi Suhartiah. Walaupun kalian belum pernah diajarkan atau belum pernah mengajar, tapi ini saya perkenalkan guru pengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang kedua adalah saya sendiri, kalian juga sudah tidak asing karena sudah pernah saya ajar. Di sini saya akan memberikan atau membacakan tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari modul ini nanti, saya harapkan kalian yang pertama yaitu menetapkan skala proses produksi. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. Yang ketiga, faktor perencanaan proses produksi barang dan jasa. Yang terakhir adalah persiapan perencanaan proses produksi barang dan jasa. Mari kita awali dengan penayangan gambar kegiatan produksi massal industri garmen. Coba kalian lihat di sini. Kamu amati. Di sini adalah kegiatan produksi massal industri garmen, yang di sini adalah pembuatan atau memproduksi kaos. Nah, di situ ada banyak orang yang bekerja untuk memproduksi garmen atau kaos. Kegiatan produksi massal industri yang garmen yang lainnya, kamu lihat ini, kamu amati, di situ ada juga banyak pekerjanya. Di sini sudah menggunakan topi, sudah menggunakan masker, sudah menggunakan ID card, dan di sini juga mesin-mesin sudah bagus sekali. Kemudian kegiatan produksi massal yang selanjutnya adalah industri mobil. Coba kamu lihat di sini. Sudah pekerjaannya di sini sudah menggunakan alat-alat mesin semuanya. Jadi di sini dalam pembuatan industri mobil itu hampir semuanya sudah menggunakan
alat-alat mesin. Hanya beberapa menggunakan tenaga manusia. Nah, kamu lihat juga di sini, ya, juga pembuatan mobilnya, ya, juga sudah menggunakan mesin semua, sudah tertata rapi, sudah ratusan mobil itu juga digunakan, ya, hanya menggunakan tenaga manusia yang sedikit saja, sudah semuanya menggunakan peralatan mesin-mesin semuanya. Ini kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan produksi massal industri motor yang kalian pakai setiap hari. Ya. Inilah, ya, kegiatan produksinya, ya, motor. Di sini semuanya, ya, sudah menggunakan mesin semuanya. Ini nanti motor itu akan berjalan sendiri, dan ini pekerjanya itu juga dia mengerjakan sesuai dengan fungsinya. Ya. Jadi setiap orang itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam pembuatan atau kegiatan produksi mobil ini tadi. Nah, ini kamu lihat. Ya. Satu orang ini, ya, dengan ini mengerjakan misalnya di sini, ya, mengerjakan ini mesin ini, terus kemudian yang ini, satu orang ini juga mengerjakan yang lainnya, yang ini pun juga mengerjakan yang lainnya. Ini semuanya juga menggunakan mesin-mesin semuanya. Ini nanti akan berjalan dengan sendirinya, mesin-mesin sepeda motor ini, ya. Kemudian ini, kamu lihat, ya, ini sudah sampai finish, ya. Ini sudah ada ini. Joknya sudah diberi atau ditutup plastik. Ya, ini sudah selesai. Ya. Tinggal memasarkannya. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan produksi massal industri oli. Kamu lihat, kamu amati. Di sini sudah menggunakan mesin-mesin semua dalam proses produksinya. Kamu lihat, ya, hanya ada beberapa orang, ya, ini yang bekerja, ya, semuanya sudah menggunakan mesin-mesin mulai dari proses produksi, kemudian menaruh di dalam botolnya, kemudian labelnya, kemudian tutupnya. Nah, dalam kegiatan produksi ini, kalau kita menggunakan mesin-mesin, apabila ada satu mesin yang rusak, itu akan berhenti dalam kegiatan produksi itu. Nah, dalam proses produksi aman, kemudian dalam pengisian aman, kemudian dalam pemberian label aman, kemudian terakhir, ya, terakhir penutupan botol itu mesinnya rusak, ya sudah, nah, berhenti sampai di situ. Ya, kita harus menanti perbaikan mesin yang untuk penutup itu tadi. Kalau sudah diperbaiki baru bisa berjalan kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan produksi massal industri minuman yang sering kalian minum, yang sering kalian beli. Nah, itu, nah, inilah kegiatannya, ya, produksinya minuman itu. Nah, di sini juga sudah menggunakan mesin-mesin, ya, mulai proses produksi sampai pada penutup, ya, sehingga sampai nanti ini hampir, ya, selesai, ya, ini sampai pengepakan ini. Nah, di sini pekerjanya juga sudah menggunakan pakaian seragam, menggunakan masker, menggunakan tutup kepala. Nah, kemudian yang ini kegiatan produksi massal industri ikan laut yang di sini ini sepertinya ini udang. Nah, di sini banyak pekerjanya, ya. Kemudian dia sudah menggunakan sarung tangan, menggunakan celemek, menggunakan penutup
masker langsung ini dengan apa? Dengan penutup kepalanya ya, topinya ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan produksi massal industri roti. Ya. Yang roti yang kalian makan ya, dan pada waktu Lebaran ya itu banyak di meja-meja rumah, setiap rumah hampir ada kaleng rotinya. Nah, inilah proses kegiatan industri roti. Ya. Ini dari banyaknya roti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, maka di sini pabrik atau perusahaan akan memproduksi juga banyak sekali juga dengan menggunakan mesin-mesin ini berjalan ya sampai nanti pada pengalengan. Ya, inilah prosesnya. Kemudian setelah kalian itu tadi mengamati ya, dari gambar ini tadi, saya akan memberikan tugas. Ya. Yang pertama, amatilah gambar yang ditayangkan tadi. Kemudian, telitilah satu persatu gambar tadi. Kemudian, yang ketiga, deskripsikan gambar-gambar tadi. Dan yang terakhir, kalau sudah semuanya selesai, tarik kesimpulan dari gambar tadi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini dulu. Kita bertemu pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.